Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok prototyping dan tes dari kelompok 11 beranggotakan saya Zulfikar Rizalaja. Saya Alzaman dari Sabayaki. Kami akan menjelaskan tentang pengertian prototyping dan tes, jenis-jenis prototype, proses pembuatan prototype, model testing, analisis hasil tes, iterasi dan penyempurnaan, contoh kasus nyatanya, tantangan dan kesimpulan. Pada pengertian prototype dan tes, jadi prototyping ini membuat model awal dari produk atau ide untuk melihat bentuk, fungsi dan cara kerjanya sebelum dibuat. Fungsinya untuk menunjukkan ide dalam bentuk nyata, menguji apakah konsep bisa bekerja, menghemat biaya dan waktu, memperbaiki kesalahan sejak awal. Jadi di dalam prototyping ini dibagi menjadi 4, ada low fidelity dalam bentuk sketsa, gambar, mockup sederhana. Kalau ada medium fidelity, model yang sudah bisa dicoba. Kalau ada high fidelity, hampir mirip produk final, cuma belum sampai finalnya. Kalau ada rapid prototyping, yaitu membuat cepat untuk diuji secara cepat juga. Kalau untuk tes, ini menguji cobakan prototype kepada pengguna untuk melihat apakah produk mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan. Tujuannya untuk mendapatkan feedback dari pengguna, menemukan kekurangan, menilai kemudahan penggunaan, dan juga memastikan solusi sesuai masalah yang ditujukan. Dan juga testing ini dibagi menjadi 4, ada user testing, biasa disebut juga lihat cara pengguna memakai prototype. Kalau ada usability testing, ada AB testing dan desirability testing. Di low fidelity atau biasanya disingkat low fi, prototipe yang sangat sederhana dan tidak detail, jadi belum benar-benar berbentuk sketsa. Jadi hampir bisa dikatakan itu masih dibuat dengan kertas, sketsa tangan atau tampilan kasar. Nah, ciri-cirinya itu mudah untuk dibuat, lalu tidak interaktif atau interaksi sangat terbatas kepada pengguna, dan fokus pada ide dasar dan bukan langsung menuju ke tampilan akhir. Untuk tujuannya menjelaskan konsep awal, mendapatkan respon cepat dari pengguna sebelum masuk ke tahap yang rumit. Contohnya seperti sketsa aplikasi di kertas atau diagram alur dan wireframe sederhana. Kalau ada medium fidelity prototype lebih detail dibandingkan low fi dan sudah memiliki sedikit interaksi. Contohnya itu prototype digital via Figma atau Canva. Jadi kita membuat desain Canva, lalu ada model jenis sederhana dan mockup interaktif awal. Selanjutnya high fidelity prototype yang tampilan dan interaksinya sudah mendekati produk final, tetapi belum sampai tahap ke finalnya. Tujuannya untuk menilai secara keseluruhan, terus memberikan gambaran nyata sebelum diproduksi menjadi produk aslinya. Lalu ada rapid prototype, pembuatan prototype secara cepat lalu langsung diuji, diperbaiki dan diulang secepat mungkin. Cepat, iteratif dan fleksibel, itu ciri-cirinya dan tujuannya menghemat waktu pengembangan, mendapat feedback secepat mungkin, dan mengurangi risiko gagal di tahap akhir. Selanjutnya ada user testing, pengujian prototipe dengan melibatkan pengguna langsung untuk melihat bagaimana mereka menggunakan produk. Tujuannya yang pertama melihat apakah pengguna bisa memahami produk tanpa bantuan, dan yang kedua menemukan masalah atau kebingungan saat penggunaan, dan yang ketiga mendapatkan umpan balik nyata dari orang yang akan memakai produk.
Dan contohnya pengguna mencoba aplikasi dan kami melihat bagian mana yang membuat mereka bingung. Terus yang selanjutnya usability testing berfokus pada kemudahan penggunaan sebuah prototipe untuk tujuannya mudah digunakan, tidak banyak langkah yang membingungkan, dipahami dengan cepat, memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna. Untuk contohnya uji menu aplikasi ini, apakah pengguna bisa menemukan fitur tertentu dengan cepat. Untuk uji alat fisiknya, apakah pengguna tahu cara mengoperasikannya tanpa instruksi panjang. A/B testing, pengujian dua versi prototipe untuk melihat mana yang lebih efektif cara kerjanya. Yang versi A ini diberikan kepada kelompok pengguna pertama, yang versi B diberikan kepada kelompok pengguna yang kedua. Hasilnya dibandingkan untuk melihat versi mana yang lebih baik. Tujuannya yang pertama menentukan desain terbaik, dan yang kedua meningkatkan efektivitas fungsi atau tampilan. Yang ketiga mengurangi resiko memilih pilihan yang salah. Contoh dua tampilan tombol berbeda, merah dan biru. Yang kedua dua versi layout halaman aplikasi. Yang ketiga dua konsep fitur produk fisik. Dan selanjutnya desirability testing, menilai apakah produk menarik, nyaman, dan disukai oleh pengguna. Fokus utama kita adalah yang pertama kesan pertama pengguna, dan yang kedua desain visual dan estetika. Tujuannya mengetahui apakah produk punya daya tarik emosional, dan yang kedua melihat apa yang disukai atau dibenci oleh pengguna tersebut. Contohnya uji tampilan aplikasi untuk melihat apakah warnanya sangat menarik, dan yang kedua uji bentuk produk fisik atau nyaman digenggam atau tidak. Proses pembuatan prototipe ini dimulai dari memahami kebutuhan pengguna dan menentukan fitur utama yang ingin kita tampilkan. Setelah itu dipilih jenis prototipe yang sesuai, apakah sederhana atau lebih detail. Kemudian prototipe dibuat dalam bentuk desain atau model awal. Sebelum diuji, prototipe biasanya diperiksa dan diperbaiki sedikit agar siap dipresentasikan kepada pengguna. Selanjutnya ada validasi prototipe. Ada 5 ini. Kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa fitur dan desain prototipe ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Dan yang kedua, relevansi solusi terhadap masalah. Banyak produk gagal bukan karena desain buruk, tetapi karena solusi tidak cocok dengan masalah pengguna. Dan yang ketiga, kelayakan fungsional. Apakah fitur dan interaksi yang disiapkan bekerja seperti yang direncanakan? Menurut kita ini mencakup alur penggunaan, konsistensi fungsi, serta prototipe dapat dijalankan dengan stabil. Yang keempat, kelayakan teknis dan ekonomis. Validasi juga melihat apakah prototipe dapat dikembangkan menjadi produk final secara realistis dari sisi biaya, waktu, dan teknologi. Yang terakhir, yang kelima, kepuasan pengguna. Apakah mereka merasa terbantu, apakah pengalaman yang kita tawarkan menyenangkan. Itu. Lalu lanjut analisis hasil tes. Ini ada data kualitatif seperti perilaku dan opini. Jadi pada data kualitatif ini komentar pengguna selama mencoba produk ini biasanya menghasilkan ekspresi spontan seperti bingung, antusias, atau frustasi. Dan hal yang mereka sukai atau tidak sukai itu langsung ada secara langsung. Lalu ada data kuantitatif, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas biasanya berbentuk angka dan statistik. Kalau ada poin pengguna adalah bagian atau fitur yang paling membuat pengguna kesulitan.
Misalnya menu yang terlalu tersembunyi, langkah yang terlalu panjang, atau tampilan yang membingungkan. Biasanya di pain point pengguna ini banyak kesulitan dialami oleh pengguna. Kalau ada pola temuan, banyak pengguna kesulitan menemukan tombol tertentu, banyak pengguna lambat menyelesaikan tugas, atau sebagian besar tidak menyukai warna atau tata-tata pada produk tertentu. Kalau ada kesesuaian produk dengan tujuan awal, analisis juga memastikan apakah prototipe melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai visi awal sebelum pengguna menggunakan produk tersebut. Jadi tujuan analisis ini untuk menghasilkan pemahaman mendalam yang menjadi dasar untuk memperbaiki dan menyempurnakan prototipe sebelum masuk ke versi berikutnya. Dan lanjut ke teknik analisis, dan beberapa teknik yang digunakan untuk menganalisis hasil prototipe. Diagram afinitas digunakan untuk mengelompokkan keluhan dan saran pengguna menjadi kategori tertentu agar lebih mudah dipahami. Pemetaan perjalanan penggunaan user journey membantu menemukan titik masalah dalam alur penggunaan produk. Matriks prioritas digunakan untuk menentukan masalah mana yang paling besar untuk diperbaiki. Setelah itu, semua temuan dirangkum menjadi laporan mereka sebagai dasar perbaikan prototipe. Selanjutnya ada iterasi dan penyempurnaan pada prototipe. Iterasi merupakan proses yang sangat penting dalam pengembangan inovasi. Pada tahap ini, prototipe diperbaiki berdasarkan hasil analisis dari pengujian sebelumnya. Setelah diperbaiki, prototipe kembali diuji, dianalisis, lalu diperbaiki lagi. Siklus ini berlangsung berulang-ulang hingga menghasilkan produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh kasus nyata ini, banyak perusahaan besar menggunakan prototyping dan testing untuk menghasilkan produk yang sukses. Contohnya Gojek memulai dengan prototipe sederhana berupa website sebelum menjadi aplikasi besar. Apple mengembangkan berbagai versi prototipe iPhone untuk melihat kenyamanan penggunaan dan desain terbaik. Tantangan dalam prototyping dan testing. Walaupun ini sangat penting, prototyping dan testing juga memiliki beberapa tantangan. Pengembang sering harus menghabiskan waktu dan biaya untuk membuat prototipe berkali-kali secara berulang. Selain itu, feedback pengguna sering tidak konsisten sehingga menyulitkan pengambilan keputusan. Kadang prototipe dibuat terlalu rumit di awal padahal seharusnya sederhana. Tantangan lain termasuk kesulitan mencari pengguna untuk memuji produk serta risiko fokus berlebihan pada desain sebelum fungsinya benar-benar siap. Kesimpulan pada prototyping. Secara keseluruhan, prototyping dan testing ini merupakan dua tahap penting dalam manajemen inovasi karena membantu memastikan bahwa produk yang kita kembangkan dan dikembangkan ini sesuai kebutuhan pengguna. Melalui prototype ini, ide dapat diwujudkan dalam bentuk nyata dan diuji sebelum diproduksi secara penuh. Testing memberikan informasi penting untuk perbaikan, sementara proses iterasi membuat produk semakin sempurna. Dengan menjalani kedua tahap ini secara konsisten, resiko kegagalan dapat berkurang dan inovasi yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan bermanfaat. Jadi ini contoh produk inovasi kami yang sudah masuk tahap prototipe dan tes dan sudah dijelaskan tadi pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum